Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang soleh dan soleha, yang dimanapun kalian berada, di rumah ataupun dimanapun, yang penting ikut pembelajaran ya. Buka videonya, buka powerpointnya, kita sama-sama menyimak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan ilmu ya, kenikmatan iman, Islam, dan juga kenikmatan ilmu ya. Dan Bapak harapkan, mungkin bukan harapan ya, sebuah doa ya dari Bapak, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kesehatan, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua berada dalam lindungan Allah ya, berada dalam maghfirah dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak cintai, pada kesempatan kali ini mungkin Bapak tidak akan panjang lebar ya dalam pembukaan, karena memang waktunya itu terbatas. Nah, kita akan sama-sama mempelajari tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada para malaikat. Kenapa sih Pak kita mesti iman kepada malaikat? Apakah kita wajib beriman kepada para malaikat? Nah, itu pertanyaan pertama. Ya, jawabannya kita mesti iman kepada malaikat karena kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok kita dikaitkan sih iman kepada malaikat terus iman kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat. Berarti kalau kita contohnya tidak beriman kepada Allah, berarti kita tidak mengimani akan ciptaannya. Nah, ketika kita iman kepada Allah, kita mesti iman kepada para malaikat, karena malaikat tersebut pun, iman kepada malaikat pun itu sudah tercantum dalam rukun iman. Jadi ketika kita tidak mengimani salah satu rukun iman, itu tidak sempurna imannya. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwa kita termasuk orang-orang yang kafir kalaulah kita tidak mengimani salah satu dari rukun iman. Contohnya kita tidak mengimani kitab, atau kita tidak mengimani akan adanya nabi. Bukan akan adanya nabi, kita tidak mengimani nabi. Nah, kita dikatakan orang kafir. Bahkan ketika kita tidak mengimani salah satu nabi pun ya dikatakan kafir. Contohnya kita mengimani dari nabi pertama sampai ke nabi 24, tetapi kita tidak mengimani Nabi Muhammad, itu dikatakannya kafir. Jadi kita harus komplit mengimani nabi itu dari 1 sampai 25, dan juga mengimani semua para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya kita mengimani semua akan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, anak-anakku sekalian, terus siapa sih atau apa saja atau siapa saja malaikat yang mesti kita imani, yang mesti kita ketahui? Sebenarnya semua malaikat kita harus imani, karena malaikat itu sebenarnya banyak ya, jumlahnya tidak terhitung. Nah, yang kita mesti ketahui itu dari 10 malaikat. 10 malaikat. Nah, apa saja 10 malaikatnya? Mungkin anak-anakku sekalian sudah pada tahu ya, tapi ini mengulas kembali. Nah, kita bisa dilakukan ya. Yang pertama malaikat Jibril. Nah, kita lakukan. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar wa Nakir, Raqib Atid, Malik Ridwan. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar wa Nakir, Raqib Atid, Malik Ridwan. Menyampaikan wahyu, memberi rizki, meniup sangkala, mencabut nyawa, penanya dalam kubur, mencatat amal, menjaga neraka, penjaga surga. Nah, itu dari tugas-tugas malaikat ya. Tugas-tugas malaikat bisa kita dilakukan biar cepat hafal. Itu nama-nama malaikat dan juga tugas-tugas dari malaikat tersebut, tugas-tugas dari malaikat itu sendiri. Nah, anak-anak sekalian, itu nanti dihafalkan, terus ya tugasnya tulis, nanti dikirimkan di Google Classroom. Nah, terus yang selanjutnya ada di sini yaitu tentang
Sifat malaikat. Nah, malaikat itu mempunyai sifat, anak-anakku sekalian. Nah, sifat malaikat yang mesti kita teladani. Yang pertama, sifat malaikat itu ialah malaikat diciptakan dari cahaya. Kalau kita diciptakan dari tanah, malaikat itu dari cahaya. Jadi malaikat itu bersinar, ya. Nah, ada hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari nyala api. Jadi bedanya malaikat sama jin itu gitu. Malaikat dari cahaya dan jin dari nyala api, walaupun sama-sama menyala tetapi sifatnya beda gitu. Sifatnya beda. Nah, kenapa beda? Karena cahaya itu relatif tenang, ya. Cahaya itu relatif tenang. Yang pertama tenang, yang kedua relatif stabil. Cahaya itu relatif stabil. Kalau contohnya terangnya itu jelas, ya. Dan terus yang kedua, sifat dari api itu relatif membara atau relatif tidak stabil, ya. Sifatnya cahaya itu tidak membakar, tetapi sifatnya api itu membakar, bisa melukai, ya, bisa melukai. Karena itu bedanya sifatnya cahaya dan sifat api, ya. Nah, terus yang kedua, malaikat selalu taat dan tidak pernah maksiat. Malaikat itu tidak pernah maksiat dan taat sampai kapanpun, sampai dari mulai contohnya diciptakan sampai kapanpun itu akan selalu taat dan tidak akan bosan. Nah, terus yang selanjutnya, sifat malaikat adalah sifat malaikat yang selanjutnya yaitu memiliki sayap. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat ke-1 yang artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Jadi malaikat itu anak-anak sekalian, kalau digambarkan di dalam TV, di dalam film, malaikat bersayap itu sebenarnya juga bersayap gitu. Jadi sebenarnya juga malaikat itu bersayap, ada 2, ada 3, bahkan sampai 4 sayap. Bahkan dikatakan ketika malaikat Jibril mengepakkan sayapnya, itu jagat kita, alam dunia ini dan jagat raya pun akan gelap, matahari pun akan tertutup. Itu betapa besarnya sayap Jibril, luar biasa, ya. Nah, malaikat itu seperti itu, memiliki sayap. Yang keempat, malaikat itu bukanlah pria, bukanlah wanita. Kalau digambarkan di dalam film malaikat sebagai sosok wanita itu sangat salah sekali, ya. Karena malaikat itu tidak seperti manusia. Malaikat itu gaib, bahkan kita tidak tahu bagaimana cara atau penciptaan malaikat itu sendiri. Jadi manusia bukanlah wanita, bukanlah pria, karena adanya pria dan wanita itu sifatnya makhluk seperti kita, ya, di muka bumi gitu. Makhluk yang fana, maksud bukan fana, makhluk yang bisa terlihat fisiknya. Nah, terus yang selanjutnya, malaikat tidak makan dan tidak minum. Bahkan dikatakan di dalam kisah Nabi Ibrahim surat Az-Zariyat ayat ke-24 sampai ke-28 bahwa dikatakan waktu itu Nabi Ibrahim kedatangan tamu, dan tamu itu Nabi Ibrahim menyuguhinya makanan, ya. Nabi Ibrahim itu pun mempersilahkan tamu tersebut untuk makan. Akan tetapi tamu tersebut menolak untuk makan. Nah, Nabi Ibrahim terheran-heran, kenapa kok ini tamu dari jauh tapi tidak makan, tidak minum. Dan setelah itu Nabi Ibrahim pun menyadari bahwa tamu tersebut bukanlah seorang manusia, melainkan malaikat yang tidak makan tidak minum. Jadi itu malaikat mah tidak makan tidak minum tetapi taat terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda sama kita. Kita makan dan minum terus, ya, tetapi taatnya jarang. Bahaya, ya. Nah, terus yang selanjutnya, malaikat yaitu memiliki
Yang selanjutnya, malaikat itu tidak akan bosan untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia akan ada bosannya mungkin ya. Bosan nih contohnya kita ngerjain tugas dari guru kan gitu kan. Nah, malaikat tidak bosan mengerjakan tugas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kan jangankan dari guru, dari orang tua pun kadang kita sudah suka bosan ya. Bosan nih bunda atau ayah nyuruh saya terus contohnya. Nah, malaikat tidak bosan. Tugasnya malaikat ya tadi sudah dibacakan di awal. Nah, yang terakhir hikmahnya. Kenapa kok hikmahnya? Apa sih hikmahnya? Yang pertama ialah kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengimani para malaikat, karena kita yakin bahwa ada malaikat yang tugasnya itu memberikan rezeki ya, karena rezeki itu sudah Allah tetapkan untuk setiap orang. Ini rezekinya si anu segini, rezekinya si anu segini gitu. Jadi sudah ditetapkan untuk setiap orang. Nah, terus yang selanjutnya, setelah kita bersyukur, kita pun akan bukan was-was ya, kita akan berhati-hati dalam beramal. Karena apa? Karena ketika kita mengimani malaikat berarti kita meyakini bahwa ada yang mengawasi kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid yang senantiasa mencatat amal baik dan amal buruk kita. Iya. Nah, terus yang selanjutnya, hikmah yang kedua, manusia senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan. Terus semakin taat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin taat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yang sudah sudah tahu, sudah mengetahui lebih dalam ya, sudah mengetahui lebih luas akan ciptaannya, bahwa Allah itu menciptakan bukan hanya kita sebagai manusia atau alam dunia, tetapi Allah pun menciptakan makhluk yang lain yang luar biasa keagungannya ya, yaitu malaikat yang diciptakan dari cahaya. Insya Allah ketika kita mengimani malaikat, kita akan lebih iman kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kita juga akan anak-anakku sekalian, dengan mempercayai malaikat maka manusia akan senantiasa mengetahui keagungan Allah. Ya, mengetahui akan keagungan Allah yang telah menciptakan malaikat. Ya, karena hakikatnya malaikat diciptakan, malaikat begitu luar biasanya malaikat ya, dengan tugas-tugasnya, hakikatnya Allah yang membuatnya ya. Kepakan sayap malaikat saja sudah membuat alam dunia begitu gelap, apalagi kalau kita melihat Allah secara langsung, luar biasa ya, luar biasa. Makanya nikmat yang paling besar itu ialah ketika hamba Allah melihat Allah secara langsung suatu saat di surga. Nah itu. Nah, yang terakhir mungkin ada pertanyaan dari anak-anak ya. Nih, apa sih Pak bedanya tugasnya Raqib dan Atid ya? Apa sih Pak Raqib dan Atid? Kan tugasnya sama-sama mencatat amal baik, mencatat amal, tapi apa apa bedanya? Nah, bedanya Raqib dan Atid itu, Raqib itu mencatat amal baik, dan Atid itu mencatat amal buruk. Yaitu bedanya, Raqib mencatat amal baik dan Atid mencatat amal buruk kita. Terus Pak, apa sih perbedaannya Munkar dan Nakir? Munkar dan Nakir itu tugasnya sama-sama untuk memberi pertanyaan seorang yang sudah di dalam alam kubur, dia memberikan pertanyaan. Akan tetapi suatu saat tergantung pada amal kita. Ya, kalau amal kita contohnya jelek, ya maaf nih, yang datang akan malaikat Munkar dengan wajah yang sangat buruk, rupa yang sangat buruk, badan yang bau, ya,
badan yang bau, terus pakaian yang sangat lusuh, ya, yang menanyai kita di dalam kubur. Nah, nauzubillah ya. Terus kebalikannya, seorang yang baik, ya, seorang yang soleh, soleha, yang selalu beramal, bersedekah, insya Allah akan didatangi oleh malaikat nakir, ya, yang akan datang dengan wajah yang berseri-seri indah, pakaian yang bersih, yang wangi semerbak, ya. Itu perbedaannya. Nah, itu anak-anakku, mungkin ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa nanti ditulis di kolom komentar ya. Nanti Bapak insya Allah akan bisa menjawabnya. Nah, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf tidak bisa panjang lebar penjelasannya karena memang keterbatasan waktu ya. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.